계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 네 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Enes Risnawati. Hari ini kita belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia berkaitan dengan pembelajaran menulis. Baiklah, siapa yang hari ini yang tidak hadir? Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya, siapa yang sering membaca buku novel, buku motivasi, atau bahkan buku non-fiksi lainnya? Materi pada hari ini itu sering terdapat di dalam buku novel. Dia sering terdapat di depan, di sampul, ataupun di belakang. Dia merupakan suatu kumpulan kata-kata. Apakah itu? Seperti kata Benjamin Franklin, waktu adalah uang. Dan di tanda kutip, apakah itu? Ya, pelajaran hari ini adalah tentang menulis quote. Ada yang tahu apa itu quote? Quote adalah salah satu karya tulis sederhana namun mengandung makna dan pesan tersembunyi. Jumlah kata dan panjangnya yang terbatas tidak menjadi hambatan untuk bisa dirangkai sedemikian rupa dan terasa indah ketika dibaca. Pada momen-momen tertentu, quotes bisa menjadi pelengkap dalam karya tulis lain seperti buku novel, buku motivasi, atau bahkan karya non-fiksi lainnya seperti yang Ibu bilang tadi ya. Awalnya, kutipan atau quote banyak dipakai untuk karya tulis ilmiah dengan menulis sesuai dengan kalimat yang ada pada sumber atau referensi yang umumnya ditulis oleh ahlinya dalam bentuk buku. Namun dalam perkembangannya, quote juga digunakan sebagai sarana ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan bisa menjadi cerminan kepribadian bagi orang yang menggunakan quote tertentu. Selain itu, kutipan banyak diambil dari obrolan dengan orang lain, film, musik, media sosial, dan sebagainya. Pada zaman sekarang, karena maraknya bermedia sosial, terkadang quote itu sering muncul. Quote itu memiliki 4 tujuan. Pertama, sebagai pendukung argumen ataupun juga analisa penulis. 2, sebagai landasan teori dalam penelitian, pikiran, atau tulisan kita. Ketiga, sebagai penjelas. Keempat, sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang kita sampaikan. Quote itu memiliki 4 jenis. Pertama yaitu tentang quote motivasi. Kedua yaitu quote tren saat ini. Ketiga, quote cinta. Keempat yaitu quote lucu, dan sebagainya, untuk memudahkan pembaca mencari quote yang diinginkan. Selain itu, banyak terbitan buku yang hanya berisi tentang quote, dan tidak sedikit website atau blog yang membuat topik quotes. Seperti pada zaman saat ini ya, kan kita marak dengan media sosial. Terkadang kita ingin mengekspresikan diri kita, sering mencari quotes motivasi, ataupun ketika kita sedang tidak menentukan arah atau bagaimana, sekarang kita sering mencari quotes gitu. Quotes itu sangat berpengaruh sih ya untuk media sosial sekarang ini. Langkah-langkah merangkai quotes: 1. Menentukan sebuah tema. 2. Lanjutkan pencarian kata kunci yang ingin dirangkai. 3. Jangan lupa menambahkan beberapa diksi yang menarik. 4. Rangkai menjadi beberapa kalimat yang pas dan nyaman untuk dibaca. 5. Meminta saran ke orang lain supaya kemudian bisa diperbaiki. Ini adalah salah satu contoh jenis quote. Baiklah, ada yang ingin bertanya?
Jika tidak ada, ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu membuat atau menulis atau merangkai suatu quote. Ibu tunggu selama 5 menit. Oke. Baiklah, itulah tadi pembelajaran hari ini. Kelihatannya kalian sudah mengerti ya, sudah tahu, sudah bagus rangkaian quotes-nya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua.